apa sebabnya mereka tetap ngotot. Dan akibat daripada kasus yang ditarik ke Bareskrim, saudara, pengacara daripada keluarga Verdi Sambo, yaitu Amran Hanis Group, semakin merajalela membuat fitnah, saudara. Jadi ada fitnah-fitnah yang semestinya tidak perlu diutarakan. Ya, mengenai kemarin kita dengar bahwa katanya ajudan ini menodongkan pistol ke foto daripada Verdi Sambo. Ada lagi nih informasi, selain Verdi Sambo yang ditodong pistol, katanya kepala atau fotonya istrinya Verdi Sambo juga ditodong pistol. Dan ada lagi juga yang sebenarnya tidak perlu juga. Katanya almarhum Joshua ini pernah memakai parfum daripada Ibu Putri Chandrawati. Ini satu. Tapi ada yang lebih penting lagi, saudara, supaya tidak terjadi suatu konflik of interest atau kendala di dalam pengusutan terhadap Verdi Sambo, ya, Jenderal Bintang 2 ini. Diketahui bahwa dia itu selain Kadif Propam, dia juga sebagai Kasatgasus, ya, jadi kepala Satuan Tugas Khusus. Dan waktu itu Kasatgasus itu sudah dibentuk lama, waktu zamannya Bapak Tito Karnavian, saudara. Ya, habis itu sekarang ini diketuai oleh Verdi Sambo juga, dikepalai oleh Verdi Sambo. Dan ini diungkap oleh dari Amnesty Internasional, yaitu Usman Hamid. Dan saya mendengar waktu di Karni Elias juga, ya, saya mendengar terus ada informasi, oh ya, ini berbahaya. Karena dia ini kalau merupakan kepala Satuan Tugas Khusus, berarti dia ini seperti di bawah Kapolri, saudara. Dia ini seperti di bawah Kapolri. Jadi pakar-pakar hukum, supaya tidak terjadi kendala di dalam pengusutan mengenai Verdi Sambo dan timnya, itu harus dinonaktifkan dulu. Ya, harus diturunkan dulu, seperti waktu menonaktifkan sebagai Kadif Propam. Jadi semua jabatan yang melekat di tubuh Verdi Sambo itu harus dilepaskan dulu semua, baru kasus ini diusut, saudara. Karena mungkin ajudan-ajudan yang lain-lain itu tidak diperiksa gitu ya. Ya, kalau tidak diperiksa kita pun nggak tahu apakah ada bekas pukulan nama mereka ataukah ada lain-lain, kita juga nggak tahu. Hanya yang kita tahu sekarang ini dari ekshumasi bahwa pembunuhan ini benar-benar sama sekali tidak ada perlawanan. Begitu. Ya, nah, terima kasih, Pak. Kemudian masalah pelecehan seksual. Kalau masalah pelecehan seksual, menurut saya begini, Pak, di situ kan banyak tuh, ada beberapa orang ajudan, ya, di rumah itu. Kalau menurut saya, ya, atau dugaan saya ini, tidak mungkin, ya, si almarhum ini berani masuk ke kamar itu nyonya, sementara teman-temannya yang lain ada di rumah itu. Jangankan teman-temannya yang lain, seorang pembantu aja pun di situ mungkin dalam hal-hal seperti ini, hubungan asmara antara bawahan dengan majikan, ada orang lain di situ, akan sangat takut untuk melakukan itu, gitu. Jadi sangat kecil kemungkinan menurut saya bahwa hubungan itu ada, gitu loh. Apalagi pelecehan seksual yang dimaksudkan di situ, masuk ke kamar si ini terus mencoba untuk melakukan pelecehan seksual, kemudian karena diteriakin panik, kemudian siap untuk mengacungkan senjata di kepalanya, dan kemudian berlari keluar. Begitu berlari keluar dengan pistol yang sudah ada di tangan, mau ditambah orang, dan yang malah dia yang tertembak. Menurut saya ini agak sedikit ini, ya, aneh gitu, Pak Ento. Iya. Itu aja dari saya, Ento. Terima kasih. Terima kasih, ya, Pak Silaban, ya. Boleh juga, Pak, ada yang di benak Pak Silaban begitu diutarakan begitu, tidak ada masalah. Di sini kita boleh bersuara, tapi tadi kita sudah memberikan, ya, di waktu saya sendiri atau praktisi hukum, saya bisa memberikan clue-clue yang semoga besok ini ada berita. Saya ingin menyapa saudara saya yang lama tidak pernah bertegur sapa ini dengan saya ini, Beta Maluku. Shalom Beta Maluku, selamat malam. Shalom Amerika, ya, semoga sehat selalu, ya, semoga sehat selalu. Selamat dari Minggu, bro.
Iya, selamat hari Minggu. Terima Beta kasih Pak Maluku. Hendro. Iya, terima kasih Beta Maluku. Ya, saya Silakan. mendengarkan ya, baru pertama kali join channelnya Pak Hendro ya. Kedengaran suara saya, Pak? Luar biasa, suaranya tetap merdu. Ya, apa mau menyanyi dulu? Enggak Nggak juga. bisa. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak Hendro, bagus-bagus. Iya. Ya, saya mau bicara sedikit ya. Kasus ini kan sebenarnya kasus kriminal yang simpel ya. Mm-mm. Ibaratnya diselesaikannya nggak rumit lah, apalagi kan polisi kalau udah bintang itu ibaratnya udah pakar ya. Mm-mm. Tapi kok berlarut-larut ya, sehingga menjadi bola liar di masyarakat ya. Udah jelas ada something wrong gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya Polri ini they're looking for an exit door, pintu keluar aja, ya kan. Nah, mereka bukan menegakkan hukum di dalam nih kalau saya lihat terkait si Jenderal Sambo ini. Ini udah main politik, Pak. Sehingga bukan hukum lagi yang tujuannya, tapi saling mengamankan. Kalau bicara malu, mereka sebenarnya udah sangat memalukan sebagai lembaga penegakan hukum ya. Sangat memalukan. Bobrok. Nah, saya mau lihatnya Kapolri di sini. Kapolri bukannya tidak punya data dan informasi yang detail. Dia tahu. Kalau dia bicara pelaku semua dia udah tahu. Pasti sudah tahu. Gampang kok menginterogasi itu 7 ajudan segala macam ya, dengan kejanggalan-kejanggalan dia udah bisa tahu siapa yang salah, siapa yang nembak, sebenarnya dia tahu. Cuman masalahnya mau nggak menegakkan hukum itu, dia mau nggak. Kalau di sini nggak peduli Pak, mau jenderal kayak bahkan Al Gore, begitu dia turun jadi wapres di zamannya Clinton, nggak sampai 3 bulan dia drive mobil dalam keadaan mabuk, di stop, ditahan Pak. Mau kata wakil presiden kayak mau kenal siapa kayak nggak ada urusan, karena hukum yang jalan. Nah, Indonesia bukan negara hukum, negara politik. Nah, jadi kalau kita bicara hukumnya sudah gagal, perpecahan itu hanya tinggal waktu. Kalau satu negara itu tidak, hukumnya sudah tidak jelas, sudah hanya waktu Pak, ya tinggal masalah waktu aja. Tadi ada yang pakai analogi bermain bola. Kalau peraturan main bolanya sudah tidak berlaku, bayangkan Pak, itu bubar itu, lapangan bubar. Ya, seharusnya nendang bola, nendang kepala, ya kan? Jangan sampai penonton turun ke lapangan semua, berarti chaos Pak. Iya. Nah, itu kalau penonton turun ke lapangan chaos. Saya bilang, saya membaca tadi apa analogi daripada Bapak Zainal Abidin bagus ya. Nah, bagus, dan saudara-saudara saya juga mendengar, pasti menyimak, tahulah maksudnya. Silakan Bro, silakan. Ya, jadi di sini kita lihat Pak Jokowi sudah bicara 3 kali, Mahfud MD sudah bicara kali-kali, tapi polisinya, lembaganya masih berhitung kan, Ya. karena ini udah kong kali kong yang sangat kotor ya. Dari mereka direkrut jadi polisi, saya sudah main sogok, ya, naik pangkat sudah pakai sogok. Jadi begitu mereka punya kedudukan, begitu mereka punya kekuasaan, yang mereka cari apa? Tarik uang balik dulu dong. Ya kan, modal gua waktu jadi polisi kan harus dibalikin berlipat-lipat. Nggak heran, ya. Kasat mata kita lihat rumah-rumah jenderal polisi. Kita bicara kepolisian dulu deh, bukan hanya polisi, sebenarnya banyak di Indonesia. Tapi kalau lihat rumah-rumah jenderal polisi, mau yang Kapolsek, Kapolres, Kapolda, ya, kepala-kepala di Mabes Polri, perhatikan saja rumahnya, mobilnya, ya. Itu duit dari mana? Emang mereka hanya beli harta, tidak makan, ya kan? Berarti kan aneh, gajinya berapa? Ya, ada yang salahnya di dasarnya di situ, karena sudah korup semua, ya. Sudah korup, kita harus akuin dulu deh. Bahkan polisinya sendiri harus mengakui dulu, ya, jujur dulu kepada diri sendiri. Benar nggak itu bisa punya mobil lebih dari 2-3 rumah mewah? Itu apa uang gaji polisi? Saya mau tanya, gaji polisi berapa? Uang jabatan berapa? Uang operasional berapa? Dan apakah iya uang operasional yang begitu besar kalau tidak terpakai untuk dirinya, apa harus dikembalikan ke kas negara atau kas Polri? Ya, dari situ kita bisa lihat Pak, lembaga Polri ini udah korupnya super. Ya, sehingga kalau udah korup, bagaimana kita objektif mau menegakkan hukum? Bagaimana mereka menegakkan hukum? Tidak bisa.
ya istilah orang ngadu hilang ayam tapi biaya yang dikeluarin kambing, kan lucu ya. Jadi nggak heran. Jadi ini bagian dari pelajaran kebusukan Indonesia yang kita lihat dari kacamata Polri ya. Kita melihat di dalam lembaga Polri. Nah, Kapolri sendiri udah tahu Pak, ya kalau memang dia menegakkan hukum nggak perlu sampai jadi bola liar Pak. Mau itu Sambo bintang 2 kek, mau dia siapa kek, ya kan? Proses, jangan sampai kita berasumsi semua, ya berita-berita yang kita dengar ya, kita bisa simpulkan jangan-jangan istrinya Sambo main gila sama Brigadir J Huta Barat ini, ya kemudian ketangkap basah, ya kan, kemudian ditembak oleh Sambo sendiri, kan itu asumsi semua. Tapi kalau lihat dari sini, kalau kita lihat dari apa yang perkembangannya, jadi kesannya benar, jangan-jangan seperti itu, ya. Sehingga kebusukan itu udah nggak bisa ditutupin lagi sekarang. Tinggal Kapolri mau nggak dia memberi kuasa untuk kabar eskrim atau tim apa khususnya lah, ya. Masa berlarut-larut sih Pak kasus begini? Kalau bicara hukum ya, nggak usah bicara politik di antara mereka lah, ya. Jangan-jangan juga karena politik ini, jangan-jangan lagi ada cukong di belakang yang membackup si Sambo, cukong yang sama juga membackup misalnya Kapolda. Jadi ada kong kali kong, ya. Tapi si Kapolda, si Sambo tidak ada kong kali kong cukongnya dengan Kapolri. Tapi ada cukong lain yang mendukung Kapolda, juga mendukung Kapolri, ya kan? Sehingga mereka saling menutupi. Kalau nggak misalkan si Sambo dikorbankan, andai kata dikorbankan, ya kan? Kemudian masuk pengadilan, terus divonis bersalah, bisa Sambo bisa bersuara, ya kan? Wah si ini korupsi uang ini kan? Nah itu yang menjadi politik kotor yang mereka harus lindungi bersama. Ini contoh lagi, bagaimana si Jenderal Bonaparte sudah dipenjara kok tidak dicopot, kok tidak dipecat. Artinya dia juga pegang kartu sesama jenderal di Mabes Polri itu, koruptor itu. Ini yang akhirnya membuat hukum tidak berjalan, ya kan? Berlarut-larut ini memalukan, ya. Nah ini yang harus saya kemarin di Zoom-nya Pak Paul Sang, saya bilang ini harus direorganisasi, harus strukturnya diganti. Nggak perlu lagi Kapolri udah kayak kerajaan di Republik ini. Ya kalau mereka benar menegakkan hukum, kalau tidak kan seperti ini semua, ya kan? Membuang-buang anggaran uang negara begitu besar, ya punya ajudan sampai 7, memangnya gajinya berapa itu dari siapa? Kan dari negara, uang pajak kita. Betul. Ya. Jadi udah salah. Saya nggak pernah lihat jenderal polisi di Amerika nih Pak. Yang ada cuman komander aja. Iya. Itu pun di bawah city mereka. Di bawah city polisi sini. Ya, untuk county di bawah county, sheriff itu di bawah state, di bawah county, kemudian ada state patrol, itu baru di bawah state. Jadi sistemnya jelas. Mereka ada bagian-bagian wilayah yang dikuasai oleh mereka untuk menegakkan hukum. Ya tidak rumit, terus nggak perlu dipromosi, dikirim jadi Wakapolda misalnya Sulawesi Selatan baru nanti ditarik. Itu biaya untuk transfernya berapa, pindahannya nggak jelas semua. Kenapa udah biarin aja Sulawesi Selatan dia punya kepolisian sendiri untuk memberesi penegakan hukum di wilayahnya. Nggak usah harus kayak Polri gini, udah nggak perlu lah. Uang biaya. Nah, tapi karena mungkin bentuknya di sana bentuknya negaranya berbeda juga, bro. Jadi kalau saya melihat karena bentuknya berbeda, jadi betul bentuknya memang federasi federal. Ya, betul. Tapi bukan berarti sistem yang bagus itu kita bentukkan dengan sistem negara federal. Enggak. Kalau TNI itu mutlak, karena dia harus semua dia lindungi, dia pagari, dia jaga, lindungi dari musuh dari luar. Kalau polisi memangnya tentara kan sudah terpisah, ya kan? Biarkan dia jadi dia itu sebenarnya sipil Pak, bukan militer. Ya sipil. Jadi jangan berlaku seperti militer juga, sipil juga. Kan aneh, akhirnya nggak jalan kan? Ya organisasinya memang harus di reorganize lah.
Ya, di downsizing itu penting. Ngapain terlalu banyak bintang jenderal tuh, kerjanya buat apa? Betul. Ya jenderal ini, bintang ini, ratusan jenderal, itu biaya negara berapa habis? Ya, nggak efektif, Pak, nggak efektif. Nggak efektif. Oke. Terima kasih Bro Beta Maluku. Terima kasih atas ulasannya. Ya, terima kasih ya. God bless you. Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada saudara kita yang baru masuk nih. Saya beli. Jadi harus ditegakkan gitu loh. Amin. Ya, siapa aja boleh kaya raya kok. Kita kan di negara demokrasi kan. Silakan aja punya sawit berhektar-hektar pun para polisi-polisi ini juga gak ada masalah. Tapi tolong, keadilan yang di dalam masyarakat harus ditegakkan. Kalau Munir, Pak, kasus Munir, walaupun diduga oleh pejabat-pejabat negara yang melakukan ketika itu, tetap ada tersangka, Pak, Polikarpus gitu loh. Ini kok sudah mati tertembak begitu ganasnya, kok tidak ada tersangka. Nah, harapan kita di minggu ini Polri segera tetapkan Baradae dahulu sebagai tersangka, karena yang bersangkutan secara hukum sudah bisa dijadikan tersangka dan ditahan. Amin. Kita lihat nanti proses hukum berikutnya setelah dia dinyatakan tersangka. Apakah dia bunyi nanti? Dia nggak mau sendirian masuk. Nah, ini harus dilakukan. Jangan ada perbedaan gitu loh. Bayangkan kasus Munir itu sangat rumit. Diracunnya di mana kita nggak tahu. Matinya di pesawat menuju ke Belanda. Yang tangani polisi Belanda. Tapi bisa ditetapkan tersangka Polikarpus. Ini cuma di satu rumah milik polisi, pelakunya polisi, tapi belum ada tersangka. Tolong, ini Pak Kapolri, kalau mendengar dari suara-suara kami di sini, tetapkanlah itu sebagai tersangka. Paling tidak kami rakyat Indonesia ini memiliki harapan gitu loh, memiliki harapan bahwa penegakan hukum itu tanpa pandang bulu. Demikian, Pak. Ya, terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali, luar biasa. Yang kita harapkan adalah suatu penegakan hukum, equality before the law, sama semua masyarakat kaya miskin di depan hukum. Dan yang kita harapkan supaya ditinjau kembali mengenai ada konflik. Apakah benar di tim sus Bapak Kapolri atau tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri masih ada ya mereka sebagai anggota satuan tugas khusus juga. Ini yang akan menjadi konflik juga nanti, menjadi kendala di waktu tim sus menyelidiki masalah ini, ya kan? Supaya Bapak Kapolri mungkin lupa mengenai tim Satgas Sus ini. Apakah ada tim bentukan Bapak Sigit? Di dalamnya masih ada juga tim daripada Satuan Tugas Khusus. Kalau ada, Pak, tolong yang namanya yang sekarang ini melekat kepada Irjen Verdi Sambo. Sekarang dia memang sudah nonaktif sebagai Kadipropam, tapi dia sebagai K Satgas Sus masih melekat. Dan itu akan membuat tim yang akan menyelidiki kasus ini akan terkendala. Itu adalah merupakan harapan-harapan kita supaya diperhatikan oleh Bapak Kapolri, dan kalau Bapak Presiden bisa mendengar, Bapak Presiden berikan himbauan supaya tidak semakin liar. Kita lihat sekarang ini beritanya sampai detik ini belum ada yang namanya tersangka dari seorang yang nyata-nyata hilang nyawa di satu tempat, dan yang menghilangkan nyawa sudah mengakui. Tolong ini menjadi perhatian. Dan buat saudara-saudara saya yang ada di YouTube yang belum subscribe, tolong di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan silakan di-share. Silakan di-share buat YouTuber silakan, tapi yang rapi. Seperti dari tim media yang kalau mengambil dari YouTube kita dia rapi. Ya jangan semua ditutup-tutupin. Ya, silakan, dan semoga kita ini sampai ke telinga. Dari Pemuda Batak. Siapa ini? Pak, ada info terbaru. Oh ya, dari Delvi. Iya, silakan Delvi. Kenapa Delvi? Pemuda Batak Bersatu. Tadi saya lihat channelnya mereka betul-betul menggebu-gebu ini, Pak. Kayaknya bakal kesana ini, menyerang ini kayaknya. Soalnya saya lihat di channelnya, kalau seperti yang kemarin saya bilang kan, Pak, ini Pemuda Batak mana gerakannya kayak
memberikan keadilan bagi dia, bla 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 kayak gitu, pokoknya panjang lebar. Ya. Supaya ada perhatian ya, mereka ke baris krim ya. Atau diterima gitu oleh Kapolri hari Kamis. Ya. Oke, terima kasih informasinya. Adik kita Delvi ya dari Kalimantan Timur. Kalau tadi Bapak Jainal dari Berarti Kalimantan. Pak, berarti Pak para pemain udah mau turun ke lapangan nih Pak. Ya, Pak Jenal tadi. Semoga tidak ya. Kalau hanya untuk sebagai warning boleh ya, hanya sebagai warning boleh. Kita adalah negara hukum ya. Utarakan melalui jalur-jalur hukum yang sudah disediakan. Kalau hanya sebagai warning, sebagai hanya kecut saja, silahkan ya, tapi tetap harus terkontrol. Harus tetap terkontrol ya, jangan liar, karena kita adalah negara hukum. Semua ada wadahnya, semua ada jalurnya. Lakukan, kita anak-anak Tuhan, apalagi kita adalah negara yang panglimanya adalah hukum, ya kita harus mengutamakan dari segi hukum juga. Tunggu sabar, bersabar, karena besok atau lusa, ya 1-2 hari lagi pasti ada kabar-kabar yang besar. Dengarkan saja saudara, saya akan informasikan kepada saudara-saudara kita semua. Ya, saya akan berkomunikasi terus dengan pengacara keluarga. Hari ini pun tadi saya berkomunikasi, ternyata sekarang mungkin sedang hari Minggu, tapi Bro Martin sampai dipoto dengan gendong anaknya. Aduh, nggak pengen masuk karena Bro Martin juga saudara-saudara kita sibuk. Semalam ada yang Febri ada di TV One, satu di mana ada Pak Kamarudin bilang, aduh Mas Indro, saya wakilkan dulu ya kan, ternyata yang diwakilkan sedang sibuk juga ya. Tapi terima kasih sekali saudara, kita percaya. Kita sebagai orang percaya, saya pun percaya, masih mempunyai harapan bahwa negara Republik Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Dan sekarang ini adalah momen terbaik oleh yang dilakukan institusi Polri, supaya institusi Polri benar-benar bersih dan bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia. Satu, ya kan, lakukan kasus ini terbuka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, kita sudah sering mendengar masalah kasus Napoleon Bonaparte yang sudah inkrah 4 tahun dan dia sudah sebagai narapidana. Segera dilakukan sidang etik. Jangan menunggu sampai kasusnya sebagai penganiaya dari MKC itu inkrah. Jangan, karena nanti ataupun sekarang itu sama saja akan dipecat. Lakukan lebih cepat, lebih baik, menunjukkan bahwa Polri betul-betul ingin bersih-bersih diri. Karena rakyat Indonesia cinta kepada kepolisian.